Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran, yang hanya kepadanya lah kita berharap berdoanya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 30 surat 25. Tuntutan iman kepada Al-Qur'an ya. Tuntutan iman kepada Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian di hadis lain Rasul bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena pada nanti hari kiamat Al-Quran akan menolong sahabatnya, yaitu orang yang sering membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghafalnya, menjalankan dan mendakwahkannya. Jadi setidaknya ada 5 tuntutan Al-Quran, iman kepada Al-Quran. Yang pertama apa? Utslu, tilawah. Ya, yang pertama adalah membaca. Baca itu dengan artinya ya, tilawah. Kemudian yang kedua tadabbur, meriset, mengkaji, memahami, merenungi itu. Setelah itu yang ketiga hifdzan, dihafal ya. Setelah ditaburi dihafal. Setelah dihafal tasbikon, yang keempat itu dilaksanakan perintah-perintahnya. Kalau Allah larang ya tinggalkan gitu. Kayak itu ya di surat Al-Ahzab itu ya. Allah larang kan sampai Nabi diperingatkan. Ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, jangan kau ikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan kau ikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka kita nggak bakal ngikutin kemauan keinginan mereka, nggak bakal kita ikutin. Karena ada larangan di situ. Di surat Al-Ahzab ayat pertama itu kan, gitu. Dan Rasul Muhammad berkata, ya, Iya. sungguh kaum Ini telah menjadikan sekarang di surat 25 ayat 30. Iya, silakan dibaca deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah Muhammad berkata,
Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah berkata, ya Tuhanku, mengeluh Rasulullah kepada Allah. Mengeluhnya bukan masalah dunia, Rasulullah, ya kan? Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Orang abai sekarang dengan Al-Quran, ya kan? Sampai-sampai ada orang Islam gak punya kitab Al-Quran di rumahnya, gitu. Sampai ada yang kayak begitu, ya kan? Kalaupun ada cuma satu, bapaknya baca, emaknya enggak. Suaminya baca, istrinya enggak. Apalagi anak-anaknya enggak punya Quran masing-masing, ya kan? Jadi memang akan terjadi semacam itu, ya kan? Orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu diabaikan, abai terhadap Al-Quran. Sampai kalau khatam itu di bulan Ramadan aja, itu pun kalau rajin ke masjid, ya kan? Kalau enggak khatam juga dia, enggak khatam juga, karena memang ketetapannya begitu, ya. Kata Nabi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Maka kita jangan mengabaikan. Untuk iman kepada Al-Quran, tuntutan yang pertama adalah tilawah, ya. Tilawah, baca gitu. Coba di surat Al-Baqarah itu, ya. Ayatnya 121. Surat Al-Baqarah ayat 121. Iya, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات Satu salah. 121. Alladzina atainahum 121. Al-Baqarah 121. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Orang-orang yang telah beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami beri kitab dari kalangan Bani Israil, diberi kitab oleh Allah, ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Begitu juga kita tuh dikasih kitab, bacanya sebagaimana mestinya. Bacanya sesuai tajwid, sesuai makhorijul huruf. Karena dari sononya turun sudah sempurna satu paket itu. Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu satu paket. Cara bacanya dengan tajwidnya. Jadi kalau bacanya salah, dia diulang. Bacanya salah, diulang. Jadi baca sebagaimana mestinya, sampai dia paham artinya. Dia paham betul artinya. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi kalau bacanya sesuai dengan tajwidnya, ya, karena hukum baca tajwid itu wajib, belajarnya fardu kifayah. Ya. Hukumnya bacanya wajib. Gitu. Maka belajar. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai belajar, walaupun sepekan sekali, ya kan? Gitu kan? Sepekan sekali. Kemarin sampai maghrib, ya. Dari maghrib sampai isya. Nah, ya.
Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan barang siapa ingkar kepadanya, ingkar kepada kitab suci, ya, kalau orang Yahudi dulu ingkar kepada kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Musa, iya. Kitab Taurat dia ingkar. Kemudian yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil juga ingkar dia, ya kan? Kemudian Rasulullah menerima kitab bernama Al-Quran. Maka barang siapa yang ingkar terhadap Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi baca terus setiap hari, baca. Ya. Udah berapa orang yang menghatamkan artinya nih? Baru 2. Baca Sugeng belum ya? Lagi mulai. Jadi baca itu sesuai semestinya gitu, membaca Quran itu ya. Artinya paham, tajwidnya benar, makhorijnya hurufnya sudah bagus ya. Jangan adzan aja, ketika adzan kayak adzannya asyhadu an la ilaha illallah gitu. Iya, enggak benar itu. Apalagi baca Al-Qur'an. Walan tardo angkal yahudu. Bacanya boleh dia kalau masih belum, tapi harus belajar. Kalau dia nggak belajar, dia nggak boleh. Dia harus tetap belajar ya. Harus tetap belajar. Kalau orang belajar, masalahnya juga dapat pahala. Namanya orang belajar ya. Jadi ilmu itu tidak akan sampai kepada orang yang sombong. Orang sombong itu orang yang nggak mau belajar. Maka predikat ustadz itu yang nempel sama kita, hati-hati. Jadi mentang-mentang kita udah dipanggil ustadz terus nggak mau belajar gitu. Ya. Mentang-mentang dipanggil ustadz nggak mau belajar. Padahal bisanya cuma mandiin mayat. Atau bisanya apa lagi selain itu? Motong kambing ya. Itu doang. Jadi yang pertama itu tilawah. Ya. Doain. Hah? Bisanya doain. Mimpi doa. Oh, mimpi doa. Gitu ya. Fase, doa fase. Kemudian yang kedua ya, ini tilawah yang pertama tuntutannya ya, ayatnya di surat 2 ayat 121. Yang kedua adalah tadabbur ya. Di surat Muhammad ya, ayat 24 ya. Surat 47. Atau hati mereka. Ya, silakan dibaca dah. Dan surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 82 ya. Surat An-Nisa ayat 82. Mau baca yang mana dulu? An-Nisa dulu apa Muhammad dulu? Surat An-Nisa dulu ya. An-Nisa dulu. Nanya jangan dipanjangin. Karena maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Qur'an ya? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, kalau bukan ini dari Allah, bukan turun dari langit nih Al-Quran ini, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya ya. Pasti banyak hal. Tetapi karena ini turun dari langit, diturunkan oleh Allah, maka tidak ada yang bertentangan satu ayat yang lain dengan ayat yang lain gitu. Hanya diulang-ulang. Al-Quran itu banyak pengulangan ya. Supaya apa sih? Supaya ngerti, diulang-ulang ya. Gitu. Jadi sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.
Kalau kitab-kitab lain pasti ada yang bertentangan antara tulisan yang pertama dengan tulisan yang tengah-tengah atau terakhir. Tapi Al-Quran, maka orang-orang kafir itu ketika dia mendalami Al-Quran untuk mencari kesalahan, maka kebanyakan dia masuk Islam dengan Al-Quran itu sendiri. Iya. Di surat 47-nya sekarang ya, ayat 24-nya. Diulang ini, cuma akhir ayatnya saja yang berbeda. Di Al-Quran itu ada yang awalnya sama, akhir ayatnya beda. Ada yang awalnya lain, di akhir ayatnya sama, gitu ya. Diulang-ulang. Ya, silakan dibaca. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi ayat yang tadi depannya sama, cuma akhirnya beda. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Tidakkah mereka mendalami Al-Quran? Tidakkah mereka meriset Al-Quran? Tidakkah mereka merenungi Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi kalau tidak merenungi, tidak mendalami, tidak mempelajari Al-Quran, waduh, sesungguhnya hatinya sudah terkunci. Jadi kita cuma bisa mendoakan saja, ya. Mendoakan, mudah-mudahan hatinya terbuka kuncinya, dan Allah yang dapat membuka hati manusia. Kalau kita nggak bisa, ya kan? Kita cuma ngomong doang. Gitu. Jadi Kalau Allah menciptakan orang-orang kayak gitu tuh untuk bahan bakar neraka aja ya. Kan setiap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Allah ciptakan surga dan neraka, pasti ada manfaatnya. Gitu. Emang kita kalau bikin sesuatu belum tentu bermanfaat, betul nggak? Kalau kita menciptakan segala sesuatu belum tentu bermanfaat. Bahkan ada mudaratnya, ya kan? Ada mudaratnya. Tapi kalau Allah ciptakan, ada manfaatnya. Gitu. Jadi bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur. Tanda orang banyak bersyukur itu banyak sujud, gitu. Banyak sujud. 17 rakaat saja nggak cukup. Kalau orang mau bersyukur itu 17 rakaat saja nggak cukup. Ya, gitu. Ditambah dengan sujud-sujud yang lain, ya. Gitu. Yang kedua ya. Yang ketiga, hifdzan. Iya. Menghafal. Al-Qur'annya setelah diriset, dikaji, direnungi, dihafal. Ya, sebulan sekali dapat satu ayat, ya kan? Berarti setahun 12 ayat. Lumayan nggak? Lumayan. Ini ada dari tahun dulu sampai tahun sekarang itu nggak nambah. Sampai kalau dia sholat jadi imam, itu yang paling top itu dibaca, udah nggak ada lagi. Wadduha dan al-insyirah, ya kan? Alam nashrah laka sadrak. Jauhnya apa ya bacaannya? Udah nggak ada lagi tuh. Apa orang itu? Dari mulai dia hidup sampai dia mau meninggal dunia, bacaannya cuma itu. Ya, hifdzan. Padahal Al-Quran ini mudah dihafal, mudah dipelajari, karena Allah tahu bahwa Quran itu diperuntukkan buat hambanya, dan Allah tahu kadar otak kita itu tahu, ya kan? Kira-kira Al-Quran itu bisa dihafal nggak? Gitu. Nyatanya sama anak kecil pun bisa dihafal. Nyatanya sama kakek-kakek yang udul pun bisa dihafal. Gitu. Jadi kalau kita masih banyak dosa, ngelihat aja diri sendiri, jangan lihat dosa orang lain. Itu berat memang ngapalin Quran. Kalau dosanya banyak, itu berat.
Jangankan satu kaca gitu, satu ayat, satu bulan nggak hafal-hafal. Tapi ada tuh ayat yang paling mudah, ya. Ayat pertama Al-Baqarah itu paling mudah, itu gampang dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim itu gampang dihafal itu, ya, gampang dihafal. Ya. Ketika dia ketemu ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, dia nggak hafal, panjang karena itu, ya. Ada lagi di hampir akhir surat Baqarah yang satu kaca itu. Berat itu, ya kan? Padahal Allah sudah tentukan bahwa menghafal Al-Qur'an itu mudah. Di surat apa itu? Surat 54 ya. Coba lihat. Surat 54 ayat 17, 22, 32, 40. Satu surat itu ada 4 ayat, ya. 4 ayat yang sama. Tuh, ayat yang sama. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Gitu kan? Coba lihat ayatnya. Di surat 17, di surat 54 ayat 17, 22, 32 dan 40. Allah berfirman, diulang-ulang ya di ayat ini ya. Ya, di 17-nya walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayatnya gitu enggak? Iya. Dan sungguh Allah sampai bersumpah, kami telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, untuk pelajaran, gitu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kalau dia mau mengambil pelajaran, maka Al-Qur'an itu mudah, gitu. Al-Qur'an itu mudah. Di ayat dua-duanya sama juga. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran, gitu ya. Sama di 32-nya juga gitu, di 40-nya gitu ya. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Gitu. Jadi kata Imam Syafi'i begini. Ini jadi penghalang. Padahal Imam Syafi'i itu sebelum 10 tahun umurnya dia sudah hafal Quran. Dia ngomong begini nih Imam Syafi'i. Sakautu ila Waqi, aku mendatangi guruku yang bernama Waqi. Suha hifdi, sulit untuk menghafal Al-Quran. Padahal Imam Syafi'i masih kecil sudah hafal Quran. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Gurunya yang bernama Imam Waqi mengajarkan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Padahal Imam Syafi'i nggak suka maksiat, karena masih kecil lagi ya kan? Masih kecil, nggak ada maksiat-maksiatnya. Maka begitu juga kalau mau kita menghafal Al-Quran, tinggalkan maksiat. Apa itu maksiatnya? Ya. Fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullaha la yuhdalil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang banyak maksiat. Iri, dengki, hasud, itu mah berat untuk hafal Quran. Masih iri sama orang, masih hasad sama orang, masih dengki sama orang, ya. Apalagi sampai berbuat syirik gitu kepada Allah, berat dia menghafal Quran, ya. Berat. Maka hilangkan dulu supaya gampang dan mudah menghafal Al-Quran. Karena Allah sudah firmankan di dalam kitab sucinya bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Jadi kendalanya cuma satu tuh, maksiat. Ya. Apalagi masih nyolong mah, masih korupsi mah, masih nipu mah, berat dia. Asetnya mata. Hah? Asetnya banyak mata. Iya. Kamu ngeliatin dia belum bersih. Berat. Karena perintah Allah, kalau laki-laki itu dan perempuan suruh tundukkan pandangan, gitu ya kan, supaya gampang hafal Qurannya. Ya. Kalau pertama Papasan dulu gimana? Minimal gini, selama kita hidup minimal, kira-kira kalau komisi mintanya berapa persen sih? 10%. Mintanya minimal 10%. Kan Al-Quran itu 30 juz, betul nggak? Kalau 10%-nya berapa? 3 juz doang. Minimal 3 juz dihafal.
Minimal tuh. Kan 10%. Gitu. Kalaupun enggak 30 juz minimal 1 juz. Minimal. Terus kalau enggak 1 juz kira-kira minimal berapa? Hah? Setengah. Tawar lagi setengah. Kira-kira gimana sih tuh orang? Dia pengen masuk surga, ya kan? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ngapal seumur hidup 1 juz doang. Ya Allah. Berarti surganya juga 3% ya. Ya, gitu. Kemudian yang keempat tatsbikon ya, mengamalkannya ya, diamalkan itu. Al-Quran itu diamalkan. Setelah dihafal dia diamalkan. Apa perintah Allah itu lakukan. Gitu. Di surat Al-Isra ya, 107. Iya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, bilang wahai Muhammad kepada umat-umatmu itu bilang gitu ya. Berimanlah kamu kepadanya Al-Quran. Suruh beriman kepada Al-Quran atau tidak usah beriman. Cuma pilihannya cuma dua, beriman atau tidak beriman kepada Quran. Sama saja bagi Allah. Kamu beriman juga Allah nggak untung. Kamu tidak beriman juga Allah nggak rugi. Gitu kan. Nah, sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya sudah dikasih tahu tuh pengetahuan sebelumnya ya, sudah dikasih tahu. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka kata Allah di surat Al-Anfal itu, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah dia bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Dia bilang sami'na wa ata'na. Dia taat. Ini udah dibacain ayat-ayatnya masih juga. Orang dulu kalau dibacain menyungkur wajahnya. Ya. Maka di 108-nya wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka berkata, maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Gitu. Maka lakukan saja. Berarti di zaman dulu itu, waktu zaman Nabi, orang-orang udah mulai nggak mengabaikan Al-Quran ya. Sudah ada. Ayat turun ini. Iya. Sudah ada yang mengabaikan Al-Quran. Gitu. Jadi, bukan main-main. Al-Quran yang sampai kita datang ke tangan kita ini prosesnya panjang betul, ya kan? Orang-orang yang menghafal Quran 70 sampai dibunuh oleh orang-orang munafik gitu. Tapi karena Allah sudah jamin, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Maka sampailah kepada tangan kita. Dijaga, sekalipun kau bunuh penghafal Quran akan tumbuh kembali, ya kan? Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah, ya kan? Pesantren-pesantren tahfidz banyak sekarang berjamur. Gitu. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, ya kan? Gitu. Semakin mereka akan menghilangkan cahaya Allah, semakin dia bercahaya, gitu, ya. Jadi maka kata Allah, berfirmanlah
berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah, nggak ngaruh. Maka kita beriman saja kepada Allah, ya. Itu yang keempat ya, dilaksanakannya. Yang kelima, da'iyan, didakwahkannya. Kita mendakwahkannya dengan Quran. Maka kalau ngaji pegang Quran, gitu, pegang Quran ngaji. Sekalipun kita hafal Al-Quran, Qurannya dibaca, dipegang, yang bagus itu ya. Di surat 16 ya, ayat 125 kalau nggak salah itu ya. Iya, surat 16 ayat 125. Iya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, ajak tuh manusia itu, ya. Orang-orang tuh kita ajak. Ngajaknya kemana? Jangan ngajak ke partai, ngajak ke organisasi, jangan. Ya. Ajaknya kemana? Kata Allah, kepada jalan Tuhanmu, ke jalan Allah dengan hikmah. Apa itu dengan hikmah? Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yaitu Al-Quran yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ajak mereka, suruh belajar Quran, ya, mulai dari bacanya, tajwidnya, semuanya dibaca, ya, makhrijul hurufnya, tadaburnya, gitu. Ajaknya ke situ, nggak usah ngajak ke organisasi lah, nggak usah, ya, gitu. Biarin aja kalau dia mau jalan sendiri, gitu. Kita nggak usah ngajak. Ngajaknya kemana kita? Ajak manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ngajarnya pakai Quran dengan hadis-hadis Nabi, ajarin itu yang baik, ya. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Beri jawaban dengan dalil, ya. Kalau dia nanya, jawabannya dengan dalil, gitu. Kalau dia nanya, kalau dia nggak nanya, ya sudah, biarin aja, ya. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Makanya kita nggak boleh nyesatin orang, sesat lu. Yang lebih tahu tentang orang itu sesat atau mendapatkan petunjuk hanya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.